Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dunia dan teman-teman semuanya. Kalian tahu nggak sih apa itu ABK? Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ABK. Nah, ABK atau anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan eh, dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengan mereka. Nah, setiap anak yang lahir di dunia memiliki potensi yang berbeda-beda ya. Mereka akan memiliki kecerdasan dan bakat yang berbeda antara anak satu dengan anak yang lainnya. Eh, sudah seharusnya juga kita sebagai orang tua atau masyarakat tidak menyamaratakan dan membanding-bandingkan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Nah, sebaliknya kita juga sebagai orang tua harus mengerti kekurangan dan keterbatasan dan keistimewaan pada anak sejak dini, baik dari segi fisik maupun psikis. Keterbatasan pada anak tersebut dapat menyebabkan orang tua kurang mengerti dengan potensi yang dimiliki anak. Hampir semua orang tua menginginkan anaknya itu sempurna baik dari segi fisik, psikis ataupun akademiknya. Nah, sampai saat ini mereka masih banyak orang tua yang merasa malu apabila anak mereka memiliki keterbatasan baik fisik, psikis maupun akademik. Nah, sehingga orang tua berusaha dan menjaga anaknya agar tidak berinteraksi dengan anak yang normal lainnya ataupun masyarakat. Nah, di samping itu juga banyak nih masyarakat yang anaknya normal, akan tetapi mereka melarang anaknya untuk bergaul atau berinteraksi dengan anak yang memiliki keterbatasan fisik, psikis maupun akademik. Nah, masyarakat umum yang belum mengerti itu tentang menganggap bahwa jika anak mereka berinteraksi dengan anak yang memiliki keterbatasan fisik, psikis maupun akademik itu, maka anak mereka itu akan ikut tertular. Nah, itu contoh pandangan yang kurang tepat ya. Seharusnya sikap orang tua yang demikian itu akan membuat keadaan semakin parah dan menyebabkan potensi yang dimiliki anak tidak berkembang secara optimal. Nah, jenis-jenis anak berkebutuhan khusus menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus Pasal 4 Anak Berkebutuhan Khusus. Yang pertama ada tunanetra. Di mata masyarakat umum, tunanetra atau yang lebih dikenal dengan kita itu buta. Nah, adalah seseorang yang tidak bisa melihat atau seseorang yang telah kehilangan fungsi penglihatannya. Padahal pengertian tunanetra itu tidak sesempit itu loh. Karena anak yang hanya mampu melihat keterbatasan atau low vision juga disebut dengan tunanetra. Nah, anak tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan baik sebagian atau menyeluruh yang menyebabkan proses penerimaan informasinya itu kurang optimal. Gangguan penglihatan atau kebutaan karena kerusakan atau kelainan pada mata seseorang itu menyebabkan kemampuan indera penglihatannya seseorang tidak dapat berfungsi dengan baik atau bahkan tidak dapat berfungsi sama sekali. Nah, penyebab kerusakan atau kelainan itu bisa terjadi saat di dalam kandungan dan bisa juga terjadi setelah lahir. Karena tunanetra memiliki keterbatasan dalam hal penglihatan, maka dalam proses pembelajarannya lebih menekankan pada alat indera yang lain, yaitu indera perabaan atau pendengaran. Nah, karakteristik anak tunanetra bila ketajaman penglihatannya kurang dari 6/21, yaitu artinya berdasarkan tes anak hanya mampu membaca huruf pada jarak 6 meter yang oleh diawasi atau normal dapat dibaca pada jarak 21 meter yang diukur dengan Tesselant card. Berdasarkan acuan tersebut, anak tunanetra itu dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama, buta jika anak tidak mampu menerima rangsangan cahaya dari luar atau visusnya sama dengan 0. Nah, yang kedua ada low vision, jika anak masih mampu menerima rangsangan cahaya dari luar tetapi ketajamannya lebih dari 6/21. Atau jika anak hanya mampu membaca headline pada surat kabar. Nah, indera penglihatan memiliki peran yang sangat penting dalam penerimaan informasi dan pengalaman. Seseorang yang mengalami gangguan penglihatan, baik sebagian ataupun menyeluruh, sama-sama mengalami kehambatan dan keterbatasan dalam pengalamannya, kemampuan bergerak dalam lingkungan, serta interaksi dalam lingkungannya. Nah, yang kedua ada tunarungu. Tunarungu berarti kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan seluruh alat-alat pendengaran yang mengakibatkan hambatan dalam perkembangan bahasa sehingga memerlukan bimbingan dan pelayanan khusus. Nah, di kalangan masyarakat umum, tunarungu lebih dikenal dengan kata tuli, yaitu seseorang yang tidak mampu mendengar atau memiliki kerusakan pada organ pendengarnya. Namun, istilah tuli di masyarakat kadang sering
menuju ke arah kayak mengejek atau mencaci. Nah, tunarungu bisa disebabkan oleh banyak faktor. Nah, mulai dari dalam kandungan ataupun benturan keras yang menyebabkan kerusakan pada organ pendengarannya. Yang ketiga ada tunagrahitas. Sebagian masyarakat menganggap anak-anak tunagrahita adalah anak yang bodoh, lemot, lelet, idiot, dan lain-lainnya. Padahal tunagrahita adalah seseorang yang mengalami hambatan fungsi kecerdasan intelektualnya dan adaptasi tingkah laku yang terjadi pada masa perkembangannya, dan juga menyebabkan kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosialnya. Nah, karakteristik anak tunagrahita menurut AAMD, American Association Mental Deficiency, dan PP nomor 72 tahun 1991 dalam AMIN, mengklasifikasi anak tunagrahita terbagi menjadi 3 kelompok. Nah, yang pertama ada tunagrahita ringan. Nah, mereka yang termasuk dalam kategori ini meskipun kecerdasannya dan adaptasi sosialnya terhambat, namun mereka mempunyai kemampuan untuk berkembang dalam bidang pelajaran akademik. Nah, penyelesaiannya sosial dan kemampuan bekerja. Nah, yang kedua ada tunagrahita sedang. Anak tunagrahita sedang memiliki kemampuan intelektual umum dan adaptasi perilaku di bawah tunagrahita ringan. Mereka dapat belajar keterampilan sekolah untuk tujuan-tujuan fungsional, mencapai suatu tingkat tanggung jawab sosial, dan mencapai penyesuaian sebagai pekerja dengan bantuan. Nah, yang terakhir ada tunagrahita berat dan sangat berat. Anak yang tergolong dalam kelompok ini pada umumnya hampir tidak memiliki kemampuan untuk dilatih mengurus diri sendiri, melakukan sosialisasi dan bekerja. Di antara mereka sampai batas tertentu ya, ada yang dapat mengurus dirinya sendiri dan dapat berkomunikasi secara sederhana, serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya yang sangat terbatas. Nah, yang keempat ada Down syndrome. Down syndrome adalah gangguan genetik yang paling umum yang menyebabkan perbedaan kemampuan belajar dan ciri-ciri fisik tertentu yang disebabkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom. Down syndrome juga disebut sebagai penyakit genetik karena gangguan kromosom dengan ciri khas wajah universal, yaitu wajah mongoloid. Di masyarakat sendiri, Down syndrome lebih dikenal dengan anak 1000 wajah. Bukan karena wajah anak Down syndrome ada 1000 ya, melainkan karena ada banyak anak Down syndrome dan wajah anak-anak Down syndrome itu sama. Nah, Down syndrome tidak bisa disembuhkan, namun dengan dukungan, perhatian, dan kasih sayang, anak-anak dengan Down syndrome bisa tumbuh dengan maksimal. Anak-anak dengan Down syndrome sangat membutuhkan bimbingan jauh melebihi anak normal lainnya. Perkembangan mereka dalam berbagai aspek memerlukan waktu dan mereka akan menjalannya secara bertahap sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, yang kelima ada tunadaksa. Ketika kita bergaul dengan teman atau masyarakat sekitar sekali, kita akan bertemu dengan orang yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Nah, seperti berjalan menggunakan bantuan kursi roda karena tidak memiliki kaki ataupun memiliki kaki yang tidak mampu menopang berat tubuh kita. Tidak dapat memegang gelas karena bentuk tangan yang tidak normal, dan lain sebagainya. Seseorang yang seperti itu disebut dengan tunadaksa. Tunadaksa sendiri adalah suatu keadaan yang terganggu atau rusak sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada otot sendi dan tulang dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, atau juga bisa disebabkan karena pembawaan sejak lahir. Nah, di masyarakat sendiri, istilah tunadaksa masih belum terlalu familiar nih. Masyarakat menyebut tunadaksa dengan kata cacat atau cacat tubuh. Padahal kata cacat adalah kata yang kurang baik untuk diucapkan, apalagi untuk anak berkebutuhan khusus. Tunadaksa yang dialami seseorang dapat terjadi karena bawaan, dari lahir maupun disebabkan oleh penyakit dan kecelakaan. Klasifikasi anak tunadaksa dilihat dari sistem kelainannya. Pada dasarnya, kelainan pada anak tunadaksa dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama kelainan pada sistem cerebral atau cerebral system, dan kelainan pada sistem otot dan rangka. Yang keenam ada tunalaras. Nah, saat di sekolah pasti kita melihat anak yang sering melakukan pelanggaran ya, baik melanggar peraturan sekolah, peraturan kelas, peraturan guru, dan lainnya. Nah, anak-anak yang melakukan pelanggaran dan sering dihukum oleh guru akan dicap nakal oleh teman-temannya. Nah, anak-anak tersebut bisa disebut dengan tunalaras. Nah, tunalaras sendiri adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya.
Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal, yaitu pengaruh dari lingkungan, lingkungan sekitar, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, berkesulitan belajar atau lamban belajar, seseorang dapat dikatakan berkesulitan belajar atau lamban belajar jika memiliki IQ normal. Namun jika dibandingkan dengan teman sebaya, ia mengalami keterlambatan dalam proses pemahaman belajarnya. Nah, yang ketujuh ada autis. Autis sendiri adalah gangguan perkembangan saraf yang kompleks yang gejalanya sudah terlihat sebelum anak berusia 3 tahun. Seseorang yang mengalami autisme memiliki gangguan pada masalah dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, kadang anak autisme terlihat sangat linglung, berkucil, berasing, tidak mau melakukan kontak mata dengan orang lain, tidak mau bermain bersama teman-temannya, sering mengulang gerakannya secara terus-menerus, dan berlebihan. Nah, akibat gangguan ini, seseorang yang mengidap gangguan autis sulit untuk belajar berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya, dan menyebabkan seolah-olah ia hidup dalam dunianya sendiri. Nah, menurut Yatim 2002, dalam IAI, anak autis dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada autisme persepsi. Dianggap autisme yang asli karena kelainan sudah timbul ketika kemampuan anak berbahasa dalam penyimpanan reaksi terhadap rangsang dari luar, begitu juga kemampuan anak bekerja sama dengan orang lain, sehingga anak bersikap masa bodoh. Nah, yang kedua ada autisme reaksi. Terjadi karena beberapa permasalahan yang menimbulkan kecemasan seperti orang tua meninggal, sakit berat, pindah rumah atau sekolah, dan sebagainya. Autisme ini akan memunculkan gerakan-gerakan tertentu berulang-ulang, kadang-kadang disertai kejang-kejang. Nah, gejala ini muncul pada usia lebih besar, 6-7 tahun, sebelum anak memasuki tahap berpikir